Bumi adalah satu planet yang ada di tata surya. Planet ini sangat penting untuk diketahui dan dipelajari. Bumi merupakan tempat manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan hidup, tumbuh dan berkembang biak. Pentingnya kehidupan di bumi membuat manusia mengembangkan banyak disiplin ilmu. Salah satunya adalah geografi. Tapi, apakah kalian mengetahui apa itu definisi geografi? Untuk itu, pada video pembahasan kali ini, kita akan belajar mengenai definisi, objek, aspek, geografi bersama Ibu Eva Pamela. Begitu banyak definisi geografi yang dikemukakan para ahli. Salah satunya adalah oleh Eratosthenes. Beliau mengemukakan bahwa geografi berasal dari dua kata, yaitu geo yang artinya bumi dan graphien yang artinya adalah uraian atau deskripsi. Jadi, geografi menurut Eratosthenes adalah ilmu yang menguraikan atau mendeskripsikan tentang bumi. Sedangkan Erwin Tarto menyatakan bahwa geografi mempelajari hubungan gejala-gejala di permukaan bumi dan peristiwa-peristiwa di permukaan bumi, baik secara fisik maupun berkaitan dengan makhluk hidup beserta permasalahannya. Claudius Ptolemeus mengemukakan bahwa geografi adalah suatu penyajian dengan peta dari sebagian permukaan bumi yang menunjukkan kenampakan umum yang terdapat padanya. Menurut Seminar Lokakarya Nasional Geografi tahun 1989, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami definisi geografi? Untuk itu, kalian bisa menyimpulkan sendiri apa sih geografi? Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai objek studi geografi. Secara garis besar, objek studi geografi dapat dibedakan atas dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Untuk lebih jelasnya, kita simak baik-baik penjelasannya ya. Jadi, objek material geografi adalah geosfer. Geo artinya bumi dan sfer artinya adalah lapisan. Jadi geosfer adalah lapisan permukaan bumi, baik yang berada di permukaan bumi, di atas permukaan bumi, maupun di bawah permukaan bumi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Geosfer terdiri atas lapisan udara atau atmosfer, lapisan kulit bumi, litosfer, lapisan makhluk hidup, biosfer, lapisan air, hidrosfer dengan penekanan terhadap antroposfer sebagai makhluk yang paling berperan di dalamnya. Geosfer yang merupakan objek material geografi hanyalah sebagian kecil dari ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri, termasuk kita, manusia yang merupakan bagian dari biosfer. Oleh karena itu, tugas kita adalah memanfaatkan dan menjaga segala yang ada di bumi dan alam semesta dengan sebaik-baiknya. Jika tadi kita sudah mengetahui objek material geografi, kali ini kita akan mengetahui apa saja sih objek formal dari geografi. Nah, objek formal geografi adalah region. Cara pandang geografi terhadap objek formal dilihat dari organisasi keruangan yang meliputi 3 hal, yaitu pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi, keterkaitan atau hubungan sesama antar gejala tersebut, dan perkembangan atau perubahan yang terjadi pada gejala tersebut. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami objek geografi? Ibu harap kalian sudah paham ya. Kita lanjutkan mengenai aspek geografi. Seperti yang bisa kalian lihat, aspek geografi terbagi menjadi 2, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik meliputi aspek biotik, yaitu unsur tumbuhan atau flora dan binatang atau fauna. Dan aspek abiotik yang meliputi unsur kondisi tanah, udara, batuan, air, dan kondisi iklim dari suatu wilayah. Sedangkan aspek non-fisik meliputi aspek sosial, yaitu tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial.
Aspek ekonomi meliputi mata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, industri perdagangan, dan transportasi. Aspek budaya meliputi teknologi, agama, bahasa, dan kesenian. Dan yang terakhir adalah aspek politik, meliputi pemerintahan dan kepartaian yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, coba tebak gambar di bawah ini. Lihat baik-baik dan klasifikasikan termasuk ke dalam aspek apa setiap gambar. Nah, sekian materi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.